Dengan ulat gaib ini, dia akan jadi anjing paling patuhmu. Aku melatih Shen Xinan selama 10 tahun. Baru bisa mengangkatnya ke posisi penasihat negara. Tak disangka, dia malah jatuh pada Lu Guizhou. Kalau bukan karena tanda bunga plum di leher yang muncul saat rangsang, aku hampir tertipu olehnya. Tuhan membantuku. Siapa sangka, aku bisa menemukan wajah yang sama, yang mulia. Apa Lu Guizhou benar-benar suka pria? Aku tak peduli dia suka pria atau wanita. Semuanya sudah siap? Ini obat pelupa. Diminum, semua ingatan akan hilang. Ditambah ulat gaib ini. Dia akan jadi anjing paling patuhmu. Baik. Kamu siapa? Aku di mana? Kalian ngapain? Aku orang baik. Ayah, jangan percaya penasihat negara. Dia penipu yang menyamar sebagai pria. Pangeran, aku terlempar ke masa lalu. Gigi, jangan takut. Namaku Zizi. Aku cuma ingin kau bantu sedikit saja. Lihat, ini namanya ulat penggerak hati. Jika dalam 30 hari, kau tak berseteru dengan Lu Guizhou, kau akan mati menjenaskan. Orang lain terlempar jadi permaisuri, aku malah begini. Orang baik? Siapa orang baik yang mengancam pakai ulat penggerak hati? Tunggu. Lu Guizhou. Yang mulia, penasihat negara sudah dihukum mati. Jika kau tak mau makan, kau benar-benar akan menyusul penasihat negara. Kalian bilang penasihat negara sudah mati. Aku tak percaya. Pergilah. Tanpanya, di dunia ini, aku tak punya lagi yang kusayangi. Shen Xinan. Benarkah? Dia sudah mati? Yang mulia, Bagaimana hasil penyelidikan Jingguan? biksu kepala sekarang dipuji rakyat sebagai Buddha hidup. Sungguh tak ada celah. 3 bulan lalu masih biasa saja. Tiba-tiba, terkenal dan pengikutnya meledak. Pasti ada yang mendorongnya dari belakang. Yang mulia bilang, dia bermasalah. Hanya curiga, belum ada bukti. Kamu periksa dulu, komposisi pil yang dia berikan untuk ayah. Baik. Shen Xinan. Di saat kritis, tetap harus mengandalkan diri sendiri. Susunan formasi ini aneh sekali. Orang yang disukai Lu Guizhou adalah aku. Tapi hasilnya masih belum pasti. Kartu saya kok cuma bisa lihat tingkat kesukaan. 100. Cinta sampai mati, orang yang dia sukai. Bukan guru negara? Aku tahu, karena aku mirip banget dengan guru negara. Jadi dia memindahkan perasaannya ke aku. Kalau gitu aku langsung pakai identitas guru negara untuk merayunya. Bukankah lebih mudah? Berani-beraninya kau memakai identitas guru negara untuk merayuku, cari mati. Mencemarkan nama guru negara, dosa tak terampuni. Lepaskan! Aku adiknya guru negara.
Memang mirip, kemampuan ramal keluarga guru negara turun-temurun. Kamu meramal dong. Besok cuacanya bagaimana? Tarot kan metode ramal modern. Kalau sekarang aku keluarin, dia pasti langsung tahu aku bohong. Meramal itu perlu waktu, tempat, dan orang yang tepat. Hari ini tidak cocok untuk meramal, lagi pula. Aku juga tidak punya peralatannya. Kalau begitu kamu menari saja, tarian ritual ciptaan guru negara. Berani menolak lagi. Sekarang juga kubunuh kau. Ini. Lompat tali. Bola kecil, tendang kaki, bunga malan mekar 21. 28256. Ini cara berdoa khusus yang diajarkan guru negara padaku. Tak disangka. Kamu benar-benar adiknya. Tak disangka tebakanku benar, jangan-jangan guru negara juga. Orang yang menyeberang, sudah kubilang. Aku adik kembar guru negara. Kamu tidak percaya, kakakku bilang. Kamu akan menjagaku, kamu tidak mungkin tidak mendengarkan. Perkataan kakakku kan? Kalau itu pesannya, pasti kulakukan. Dia pernah menyebutkanku. Tentu saja. Dia bilang kamu. Dia bilang kamu adalah sahabat karib, orang yang paling dekat di dunia ini. Kalau begitu, kalian berdua sangat akrab, berarti mulai sekarang kita sudah jadi satu keluarga. Jangan ngawur. Kalau ada apa-apa, bilang saja padaku. Orang zaman dulu memang polos banget. Makasih kakak. Cacinggu mulai aktif. Aku harus cari kesempatan untuk memindahkannya ke Luguyo. Kakak buka pintu, aku adikmu. Apa yang kau omongkan? Apa yang kau lakukan? Aku takut gelap, tidak berani tidur sendirian. Jagalah aku. Berhenti. Apa maksudmu? Kakak pernah bilang, kau akan menjagaku. Baik. Aku tidur di kasur, kau di dipan. Jangan macam-macam. Ayo. Aku sudah seaktif ini, kau malah pergi tidur. Ternyata benar-benar mirip denganku. Cuma beda tanda bunga plum. Benar. Jadi, inilah alasan aku bisa membedakan kalian. Bisa seenaknya masuk kamarku dan mengobrak-abrik barang.
Sepertinya kau tidak takut lagi. Nona, Aku masih takut. Cuma beda tanda bunga plum kan? Kampungan. Paduka, kabarnya ada seorang wanita yang mirip dengan Menteri Agama di sisi pangeran kedua. Mereka bahkan tinggal sekamar, mungkin. Pangeran kedua akan segera kembali ke istana. Sejak Menteri Agama meninggal, Pangeran kedua mengasingkan diri dan tak pernah kembali. Jika wanita ini bisa membujuknya kembali, aku akan memberinya hadiah besar. Benar Paduka, ini fakta. Wanita itu bernama Zizi. Wah, Nona Zizi. Takdir tidak bisa dilawan, kemari. Hormat Paduka, bantu Nona Zizi. Tangkap Pangeran kedua, siap. Baik. Waktunya belum kan? Aku belum mau mati, tenang saja. Aku segera bisa menangkap pangeran kedua, belum waktunya aku mati. Tolong, tolong. Pernah bertemu dengan Nona Zizi. Kami diutus oleh Kaisar untuk datang ke sini. Orang kaisar. Ya, Kaisar memerintahkan kami untuk membantu Nona Zizi. Membantu pangeran kedua kembali ke kehidupan biasa, jika diperlukan. Kami siap mengikuti perintah Anda. Sepertinya tujuan kaisar. Juga membuatku tidur dengan Luguyo. Makan? Kebetulan, aku juga belum makan, ayo bersama. tidak menyiapkan untukmu. Lihatlah dirimu, makan begitu kering, kebetulan. Aku sudah memasak sup untukmu. Aku sudah memasaknya selama beberapa jam. Tidak beruntung menikmatinya. Aku punya rencana, besok aku akan menjatuhkan cangkir sebagai tanda. Kalian berdua langsung masuk. Membunuh dan Luguyo. Meskipun diberi 100 nyali, bawahan tidak berani membunuh pangeran kedua. Pura-pura, nanti kalian hanya perlu berpura-pura kalah dan kabur. Aku akan menyelamatkan pahlawan. Luguyo pasti akan. Dengan patuh kembali ke istana bersamaku, ini adalah prestasi besar. Ya, Aku memberimu muka, ya? aku datang untuk mengambil kepalamu. Ini adalah legenda di dunia cewes. Luguyo, bersiaplah untuk masuk ke pelukanku. Tenang, selama aku ada, kamu tidak akan terluka. Jika ada masalah, serang saja aku. Kenapa dia maju? Benar-benar tidak menyangka, Shenxinan. Kamu juga bisa mengalami adegan pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Majula. Hai, Ini tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Katakan, siapa yang mengirim kalian? Pergi. di dunia ini, bagaimana bisa ada orang sepertimu yang tampan? Dan juga sangat terampil. Tubuhmu di kuil ini benar-benar sia-sia. Lepaskan aku. Ternyata, pria yang penuh kasih selalu memiliki kesempatan untuk melampaui batas. Tetapi memilih menjadi zona amanmu. Lepaskan aku. Bagaimana? Apakah kamu terkesan dengan tindakanku? Melindungimu tadi? Akulah yang mengusir mereka. Aku tidak tahu apakah kamu terkesan atau tidak. Aku tidak terharu. Benar. Aku tidak berbuat apa-apa. Hebat, kalian berdua ini benar-benar. Kreativitas level perusahaan 4A. Aku lihat seberapa parah lukanya. Bagus tidak? Bibir sosis. Sakit sekali. Lucu sekali. Aku kira bisa menakut-nakutinya, tapi tidak menyangka. Hampir ketakutan setengah mati, benar. Kalian berdua saja masih mau jadi agen rahasia Ling Ling Fa. Tidak menyangka ilmu silatnya setinggi itu. Bagaimana kalian berdua mencoba sekali lagi?
Sudahlah, sudahlah. Kami benar-benar tidak bisa mengalahkan pangeran kedua, benar. Apa kalian punya obat yang bisa membuatnya? Ilmu silatnya hilang sementara. Ini, jangan bilang memang ada. Ini namanya Ruan Jinsan, tapi... Jangan tapi-tapi lagi, ini saja, aku akan cari kesempatan untuk memberikannya. Lalu kalian berdua, culik sekali lagi, lalu. Ayo. Aku beritahu kalian. Di belakang, berbicara dengan dua orang berbaju hitam, gerak-geriknya sangat mencurigakan. Nah, Tidak jelas, tapi... Nona Sisi mengambil sesuatu. Dari tangan mereka. Ryu. Baik. Zinan. Ada terlalu banyak kejanggalan pada adikmu. Bahkan aku pun merasa aneh saat berhadapan dengannya. Tadi, lihat kamu hampir tidak makan apa-apa, ayo makan kue. Tidak perlu. Aku mengerti, kue ini terlalu kering, perlu minum air. Lihat, hubungan kita tidak perlu sampai sejauh ini kan? Aku tidak punya niat jahat padamu. Bahkan sebaliknya, ada perasaan. Perasaan ingin membunuhku? Kamu tadi pergi kemana? Mendapatkan apa? Tidak ada apa-apa. Hanya sapu tangan, apa yang menarik? Tidak menyangkakan. Ruan Jinsan ini ada di sapu tangan ini. Sial, aku juga kena. Bangun. Bangun. Aku belum bangun. Kita diculik. Apa kamu yang kasih obat bius? Masa iya aku? Kalau aku, nggak mungkin diikat bareng. Jangan gerak. Siapa tahu ini aktingmu. Akhirnya kalian jatuh ke tangan kami. Kemarin kami dipukuli habis-habisan. Akan kusiksa kalian baik-baik sebelum mati. Bukan, dia bukan pangeran kedua, kami cuma pasangan yang sedang sembahyang. Pesanggen, kok pakaian biksunya mewah banget? Berwibawa tapi jadi biksu, jelas-jelas pangeran kedua. Ini cosplay, pasangan muda sekarang. Suka main ginian. Ngerti nggak? Kita dibius, nggak bisa lawan, maaf jadi suamiku dulu. Biar bisa lolos dulu. Nasib kita sial banget. Bisa buktikan? Kekulai. Tidur bareng. Kecuali kalian berhubungan suami istri di sini. Serius? Betul, pangeran kedua jadi biksu, pasti nggak mau dengan wanita. Kalau bisa berhubungan, berarti kalian jujur. Kalau nggak, kami bunuh kalian. Tapi, baiklah, kalian maksa harus tidur buktiin. Aku tidur aja, lepas ikatannya. Luguyo, aku udah berkorban banyak. Buat nyelamatin kamu. Ingat baik-baik kebaikanku. Diam. Udah puas akting? Pengawal Cheng. Kalau belum mau bunuh aku, lepas tali ini. Hamba salah, mohon dihukum. Baik-baik saja, kalau enggak, status addiction Zinan. Gak bisa lindungi kamu, keluar. Kak, Dan kalian. Siap. ini bisa ketahuan. Harus pakai cara ekstra. Untung badan dan wajah Luguyo. Bagus, aku nggak rugi. Minker.
Sudah 10 hari, gimana progresnya? Dia terlalu waspada sama aku, belum ada kesempatan. Perlu kuingatkan, waktunya mepet loh. Haus banget sumpah. Tuan muda. Bisa nggak lu muntahin dulu airnya? Lu racunin airnya ya? Tuan, kok langsung diminum tanpa tanya-tanya dulu? Aku juga nggak sempat merhatiin, efek obatnya cepat kok berlalu. Tahan dulu ya. Kok gatal banget sih? Ini Chan Rihuan. Begitu diminum, rasanya kayak terbakar. Kamu obatnya, sana datang sini. Tuan, aku carikan obat lain. Nggak perlu. Lu ngapain? Nggak mau? Minum juga supaya semangat. Jangan sentuh aku. Obatnya hadiah dari Kaisar. Kalau berani sentuh, Kaisar nggak bakal mau ampuni lu. Terus mau gimana? Kempe lai sini. Yuk. Aku nggak mau dicemarin timun busuk kayak lu. Kalau mesti bersatu orang lain buat netralin, orang atau binatang kan sama aja. Maaf ya. Kandang kuda, suka yang hot? Aku juga udah nggak sabar. Minggir. Kok pakai baju gitu keluar sih? Jangan gerak. Duduk. Rendam sebentar di kolam dingin, nanti efek obatnya hilang. Mungkin aku salah lihat. Zizi cuma adeknya Zinan. Kamu udah sadar. Barusan kita kan intim banget. Kamu mesti nikahin aku mau kamu kasih aku. Malam pertama yang beneran. Jangan asal ngomong. Kita berdua nggak terjadi apa-apa, barusan. Aku cuma nolongin kamu netralin racun. Kamu. Bukan, kita berdua. Hah? Anjing! Bibirku sampai bengkak dicium, mau kabur aja. Katanya orang zaman dulu kolot, ih jijik. Oh ya? Kayaknya kamu gagal lagi. Dasar tolol, bisanya cuma gagalin. Pangeran sulung. Obat itu sebenarnya bukan untukmu. Keledai itu juga terkena musibah tanpa alasan. Pangeran pertama, jangan lupa, hanya aku yang mirip dengan guru negara. Hanya aku yang bisa membantumu mengalihkan cacing parasit ke pangeran kedua. Hanya aku satu-satunya. Hanya aku yang bisa membantumu. Menggeng Kamku, kau pikir aku tidak bisa mengatasimu? Harus aku ingatkan, ini sudah hari ke-10. Jika kau tidak segera meminum obat penekan cacing parasit. Sakit sekali. Cacing parasit ada di dalam tubuhku. Kepalaku sakit sekali.
Ternyata guru negara juga seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Kalau aku dan guru negara mirip, mungkinkah aku masuk ke dalam tubuh guru negara? Pangeran pertama, cepat berikan aku obatnya, aku mohon. Aku pasti akan bekerja keras untukmu. Masih ada 20 hari, cepat pindahkan cacing parasit ke tubuh Lu Guiyou. Ya, ya. Licik dan jahat, kau bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut Lu Guiyou. Lu Guichen adalah binatang. Lu Guiyou ini seperti kayu. Kaisar, tidak bisakah kau melahirkan anak yang lebih baik? Tuan, perilaku kepala biara tidak ada masalah. Beberapa hari ini dia selain membaca kitab suci, hanya merawat tanaman obat di gunung belakang. Dia memang hati-hati. Kalau tanaman obat tidak ada masalah, cari tempat dia membuat pil. Aku akan periksa sendiri. Bagaimana caranya aku bisa menaklukkan Lu Guiyou? Bahkan dengan godaan, dia tetap tidak tergoda. Apa yang harus aku lakukan? Aku bisa menggunakan kartu tarot. Ternyata dia tipe yang suka kecerdasan, dia bahkan tidak tahu perasaannya terhadap guru negara. Aku tahu. Hanya dengan menunjukkan sedikit kecerdasanku di depannya, lalu membantunya menyelesaikan beberapa masalah sulit, maka dia pasti akan jatuh cinta padaku yang terus memancarkan pesona. Tuan Hai. Nona Sisi, Anda datang untuk menemui pangeran, kan? Tunggu sebentar. Tuan Hai. Jangan panggil dia. Kami berdua tadi malam baru saja. Aku datang untuk mengembalikan pakaian. Anda maksud? Anda dan pangeran sudah. Hubungan kita sudah pasti. Sebagai orang dalam Guiyou, aku juga ingin membantunya. Tuan Hai tahu sekarang Guiyou. Ada yang butuh bantuan? Aku bisa menggunakan ramalan untuk membantunya sedikit. Karena Anda dan Yang Mulia sudah, maka aku akan berbicara terus terang. Yang Mulia berpendapat bahwa kepala biara Baking sangat mencurigakan. Beliau sedang menyelidiki kepala biara dan ramuan yang dibuatnya. Ini adalah resep ramuan kepala biara yang berhasil kami selidiki. Apa itu Tuo Chao? Kami juga tidak terlalu familiar, karena itu hanya ramuan untuk menghilangkan diare, menghilangkan haus, dan meredakan nyeri. Aku tidak terlalu paham tentang ramuan, lebih baik kita mulai menyelidiki. Dari orang yang memakan ramuan itu. Baik. Xian Yingge di selatan kota. Aku benar-benar jenius dalam penyelidikan. Jika masalah ini terselesaikan, Lu Guiyou pasti sangat mencintaiku. Berani mengacaukan urusan pangeran pertama, benar-benar mencari mati. Bicaralah terus terang. Yang Mulia, Nona Sisi benar-benar tulus kepada Anda. Mendengar Anda sedang menyelidiki ramuan, dia langsung turun gunung untuk menyelidiki sendiri. Dia seorang gadis. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Apa yang harus kita lakukan? Kamu yang memberitahunya? Aku tidak memintanya untuk membantuku. Sudahlah, aku akan mencarinya. Aku khawatir dia mengalami sesuatu, aku tidak bisa bertanggung jawab. Kepada almarhum kepala negara. Aku mengerti, Anda pasti tidak khawatir tentang Nona Zizi. Aku juga mau satu. Ini adalah pil ajaib yang dibuat oleh kepala biara Jin Yuan. Tidak hanya memperkuat tubuh, tapi juga, ini bagus, juga memperpanjang umur.
Aku tawar 10 tel perak. Halo, aku tambah 10 tel. Aku juga 50 tel. Ini tidak peduli berapa harganya. Aku harus dapat. Aku tambah 10 tel. Aku mau. Ini jelas mata-mata. Beri aku. Ah, Beli sedikit. pil ajaibnya dijual sangat mahal. Kalian masih membelinya? Pil ajaib ini tidak hanya menyembuhkan penyakit, tapi juga memberikan perasaan melayang yang membuat ketagihan. Bukankah ini seperti kultivasi? Kedengarannya sangat mirip dengan opium. Apakah pada zaman ini sudah ada opium? Hanya 5 porsi per hari. Pemilik toko, apakah ini candu yang kau jual? Apa? Candu. Tak pernah dengar. Jual padaku. Ada yang lebih tinggi? Berapapun harganya, aku beli. Arbeitel. Saudara ini punya selera yang bagus. Sepertinya harus mulai darinya. Datang lagi besok. Sayang, aku dapat pil ajaib. Hanya Arbeitel. Kau tak punya hati, uang segitu di rumah. Kau habiskan untuk beli pil ajaib. Kau hila. Uang tak sepenting jadi dewa. Pinker, jangan halangi aku makan pil ajaib. Hidup ini tak bisa dijalani. Nikmat, nikmat, nikmat. Aku mau pil ajaib lagi. Dia benar-benar kecanduan. Ini reaksi makan candu. Tidak boleh. Aku harus cepat beritahu Luguyo. Penjual pil ajaib pasti akan menghancurkan negara. Lapor, yang mulia, Shinjian sudah tahu. Efek pil ajaib sedang akan beritahu pangeran kedua. Benar-benar anjing taksisha. Tak hanya mirip dengan penasehat Karajan. Otaknya juga sama. Sungguh aneh. Sudahlah, sekarang mungkin sudah terlambat untuk menghentikan. Kalau adik kedua sudah tahu. Bunu mereka berdua sekalian. Baik. Sudah datang, mampir saja. Pemilik toko ini. Pergi kemana mengambil pil ajaib? Kau ketahuan, hampir mati dipukul tak sadar. Aku tak mati dipukul mereka, hampir mati kaget karena kau. Ikut aku pulang. Aku baru saja mengikuti pembeli pil ajaib, tahu rahasianya. Apa rahasia pil ajaib? Di dalam pil ajaib ada ramuan bernama candu. Tanaman herbal, makan terlalu banyak bisa bikin kecanduan. Akhirnya jadi boneka yang hanya bisa makan pil ajaib. Jika benar seperti katamu, penjual pil ajaib sungguh layak dihukum mati. Luguyo, kau pangeran kedua. Jangan biarkan pil ajaib berkuasa, atau seluruh negara akan dihancurkan oleh orang jahat. Harus diselesaikan dari akarnya. Kau begitu mulia. Aku pernah lihat korban pil ajaib, tak mau lihat lagi. Ini penting, kita kembali ke istana laporkan pada ayahanda. Ada apa? Penkan. Kalian siapa? Orang yang akan mengambil nyawamu. Berani mengkhianati Tuan. Bergabung dengan Luguyo. Tuan, Sepertinya mereka adalah orang-orang pangeran pertama. tujuanmu mendekatiku ternyata tidak murni. Hei, dalam hal pil ajaib ini, aku benar-benar mempertimbangkanmu. Aku sudah lama meninggalkan kegelapan dan beralih ke terang, percayalah padaku. Jangan banyak bicara. Cepat bunuh dia dan kembali melapor pada Tuan. Awas kau. Aku tidak mati. Kau, aku akan serahkan pada Tuan untuk kayuran sendiri. Bunu Luguyo dulu. Tunggu. Karena pangeran pertama bilang, aku mirip dengan penasihat kerajaan. Maka berpura-pura menjadi penasihat kerajaan seharusnya bisa mengulur waktu sedikit. Aku adalah penasihat kerajaan, aku tidak mengkhianati pangeran pertama, menyuruhku menyembunyikan identitas penasihat kerajaan, untuk menangkap Luguyo. Apakah dia benar-benar penasihat kerajaan? Hanya aku dan pangeran pertama yang tahu ini, kalian keluar dulu. Aku masih ingin bertanya padanya. Kakak, penasehat Karajan memang disukai Tuan. Apakah penasehat Karajan sampai di sini? Juga bagian dari rencananya? Ini rahasia, kalian masih tidak mau keluar, ingin menguping? Pergi. Cepat. Kau benar-benar penasihat kerajaan? Kau menyamar sebagai pria. Kau keluar dulu. Di sini aku masih bisa menahan sebentar. Pergi. Kita pergi bersama. Jangan banyak bicara. Cepat pergi. Orang-orang sudah mau kembali. Shenxinan berkhianat, bunuh keduanya. Bunu Luguyo dulu.
Hati-hati. Belakang. Aku tidak bisa diam saja, aku juga bisa membantunya. Hati-hati. Tanda bunga plum. Aku. Ini jurus pembunuhan Zinan dulu. Sepertinya dia benar-benar masih hidup. Ternyata tanda bunga plum di tepi kolam dingin. Bukan halusinasi. Tidak apa-apa. Sial, aku sudah membunuh orang. Jangan takut, ini bukan salahmu. Bagaimana aku bisa ilmu bela diri? Bagaimana aku bisa melempar pisau? Karena kau sebenarnya adalah prajurit bayaran yang dilatih pangeran pertama. Dia selalu memanfaatkanmu untuk membantunya merebut tahta. Zinan. Kalau aku tidak membantumu memakaikan obat, bahu MU akan membusuk. Tidak boleh. Aku ini memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ngapain jadi orang baik? Mending jadi orang jahat aja. Kamu sudah sadar. Kamu sendiri saja yang memakaikan obat. Dasar kayu, sia-sia aku puji kamu jagoan. Terpaksa aku yang bantu. Aku sekarang terluka seperti ini. Gimana bisa memakaikan obat sendiri? Kamu bantu aku saja. Maaf. Aku tidak sengaja. Laki-laki baik seperti ini, aku tidak akan melewatkannya lagi. Karena aku terluka seperti ini demi kamu. Mending hari ini kita langsung menikah saja. Tidak boleh. Aku kan sudah menyelamatkan nyawamu. Haruskah kamu bersikap kejam seperti ini padaku? Aku tidak tahu kenapa kamu bisa hidup lagi. Bahkan aku baru tahu kalau kamu perempuan yang menyamar sebagai laki-laki. Tapi sekarang bukan saatnya, sungguh tidak bisa. Apa dia masih ingin fokus belajar agama, tidak mau kembali ke dunia? Kenapa tidak mau? Lukanya sakit ya? Aku lihat. Bukannya kamu mau pergi? Pergi saja. Aku. Sudah kuduga. Kamu tidak tega, mending. Sekarang kita lakukan sesuatu yang menyenangkan untuk alihkan perhatian. Aturan-aturan agamamu itu jangan diikuti lagi. Aku tidak akan ikuti lagi. Aku mau kembali ke dunia. Hanya saja sekarang belum saatnya. Kapan saatnya? Selama Lu Guichen belum disingkirkan. Selalu jadi ancaman. Semua salah timun busuk itu. Santai saja. Kita sudah tahu rencananya. Tunggu kita kembali ke istana dan laporkan pada ayahanda dulu. Baru bicara soal pernikahan.
Dulu, aku kira kita sama-sama laki-laki. Aku sangat mengagumi dan menghormatimu. Tidak berani mengungkapkan perasaanku. Tapi sekarang berbeda. Dulu, akting barusan membuatnya percaya aku adalah guru negara. Kalau begitu, coba kamu jelaskan. Apa bedanya dulu? Sekarang karena kamu perempuan, baru aku sadar, perasaanku padamu adalah cinta. Aku tidak bisa menerima kematianmu. Jadi aku menjadikan pertapaan sebagai alasan. Jadi kamu benar-benar menyukai guru negara? Sudah dari dulu. Ya. Aku sangat yakin. Apa yang kamu rasakan padaku? Sudah, jangan bahas ini dulu. Yang penting sekarang kita harus kembali ke istana. Gahai akan menyadari aku tidak ada di kuil. Dan segera datang menjemput kita. Aku hanya ingin membujukmu untuk meninggalkan pertapaan. Masalah lain bisa dibicarakan nanti. Kenapa? Aku cuma wanita yang terlempar ke dunia ini, sudah merebut tubuh orang lain, itu saja sudah cukup. Sahima akan Nuyo, dan perasaan guru negara dengan serangga gaib, itu benar-benar tidak manusiawi. Tidak, aku tidak bisa menjadi wanita brengsek. Aku tahu. Kamu sudah menderita banyak di tangan kakak sulung. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Oh ya? Baguslah. Benar. Ketulusanku padamu. Langit dan bumi menjadi saksi. Baik. Kalau begitu, kita kembali ke istana dulu. Ganteng banget. Key jar. Tempat ini terasa familiar. Kenapa? Kamu pernah kesini sebelumnya? Sepertinya tidak. Pengkhianatan tidak akan berakhir baik. Shinjinan, kamu pantas mati. Ini benar-benar tubuh guru negara. Tapi aku bukan Nubuyo yang dicintainya. Mereka di sana, cepat kejar. Pergi ke sana, ada ruang rahasia di sana. Kenangan itu. Ada di dalam sana, Key jar mereka. Ayo. Bagaimana kamu tahu ada jalan rahasia di sini? Pangeran Sulung pernah membawaku ke sini. Tenang, aku pasti tidak akan menyakitimu. Aku percaya padamu. Pangeran Sulung licik, kejam, dan juga mesum. Aku tidak ingin dia menjadi kaisar. Tak kusangka kau peduli pada negara. Masih banyak hal yang tidak kau ketahui. Setelah menyelidiki urusan pangeran pertama, kau bisa pelan-pelan mengenaliku. Cepat pergi. Sini. Ini benar-benar opium. Ini tanaman tua-tua, tak disangka. Pelaku utamanya ternyata ini. Ada suara di dalam, mari kita periksa. Cepat sembunyi, ayo. Tidak ada orang di sini, cari dengan teliti,
Jangan sampai ada yang terlewat. Tempat sekecil ini, mana bisa menyembunyikan orang? Ayo cari di tempat lain. Rupanya kau juga takut, detak jantungmu cepat sekali. Bagaimana kalau ketahuan? Tutup pintu dan lepaskan gas beracun. Bagus, dimanapun mereka berada. Pasti mati. Bau apa ini? Sangat tidak enak. Luguyo, tahan, ayo. Bagaimana? Kenapa darahmu bisa menetralkan racun? Aku hanya mengandalkan insting, tak disangka benar-benar berhasil. Racun cuancang, jika tertelan akan merusak perut. Raken Terakir, Heading Hong. Berhasil. Amitabha, racun lawan racun, ke depannya. Ini akan jadi bahan obat kita. Ada apa? Aku sebelumnya sepertinya adalah manusia obat, mencoba banyak racun. Jadi tubuhku kebal terhadap semua racun. Tapi juga menjadi bahan obat. Selama aku ada. Kedepannya tidak akan lagi. Sepertinya tidak ada suara di luar. Ayo kita keluar. Aku akan membantumu. Siapa? Mohon maaf pangeran kedua, bawahan terlambat datang. Bangunlah. Ternyata orang kita sendiri. Kalau begitu ayo kita cepat keluar. Tidak. Bagaimana kau tahu pintu masuk rahasianya? Karena sudah ketahuan, bersiaplah mati. Sembunyi di belakangku. Katakan, sejak kau menjadi orang kakakku? Jangan harap bisa menemukan kelemahan pangeran pertama. Kapan kekuatan dalammu pulih? Sebentar yang lalu. Pulang ke istana dulu. Baik. Silakan, pangeran kedua. Kembali ke istana. Ini adalah candu, bisa digunakan untuk mengobati sakit tubuh. Tapi jika dikonsumsi dalam waktu lama, akan menyebabkan ketergantungan dan sulit untuk berhenti. Sepertinya Lu Guichen menggunakan ini. Menipu ayahanda. Dia berani mengabaikan nyawa ayahanda, aku harus menghentikannya. Makanlah ini. Ananda menghadap ayahanda. Takisa berlila-lila. Terima kasih ayahanda. Terlalu mirip. Apakah ini benar-benar penasihat kerajaan? Atau mungkin bersembunyi sebagai pria dan berpura-pura mati, melakukan kejahatan menipu raja, dan memfitnah pangeran pertama meracuni? Apa hukumannya? Ayahanda. Masalah pil ajaib, itu adalah penasihat kerajaan. Zizi yang menyelidiki sendiri, jadi kelebihan dan kekurangannya saling menutupi. Mohon ayahanda bisa memaafkan.
Aku juga bukan orang yang tidak bisa membedakan baik dan buruk. Aku melihatmu berhasil membujuk Guyo untuk kembali ke dunia. Aku akan memberimu kesempatan hidup, hadiah lainnya. Aku. Ayahanda, Ananda punya permintaan. Kami berdua saling mencintai, mohon Ayahanda bisa merestui pernikahan kami. Kalian berdua adalah pasangan yang ditakdirkan, menikahlah hari ini. Sekarang juga? Aku rasa Guyo sudah lama ingin memperistri sang kecantikan. Pergilah. Di pavilion samping ada kejutan dari Ayahanda untuk kalian, lihatlah. Terima kasih Ayahanda. Sudah kubilang, aku tidak punya niat lain padamu, dan ayahmu dulu pernah membantuku. Sayangku, nanti juga akan menjadi ayahandamu. Ngomong-ngomong, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tidak usah buru-buru. Minum anggur pernikahan dulu baru bicara. Sebenarnya aku bukan nasihat kerajaan, aku berasal dari dunia lain, terlempar ke sini. Tahun 2025 dari Tiongkok. Ahli tarot. Bagaimana kamu tahu? Karena kamu yang memberitahuku. Aku. Berikan aku satu pil ajaib. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Bunija, dan kau akan menjadi orangku. Adik. Hanya satu dari kalian yang bisa hidup. Lu Guyo, jangan pedulikan aku. Aku tidak akan bertahan lama lagi, jangan sampai Lu Guichen si pengecut itu menjadi kaisar. Jangan takut. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Awalnya aku ingin membiarkanmu hidup. Tapi kau malah mau mati demi seorang wanita. Kalau sudah memilih begitu, matilah berdua. Lu Guichen. Kau membunuh ayah dan adikmu, kau tidak pantas disebut anak. Setelah aku jadi kaisar, bagaimana sejarah akan menulis? Tentu saja menurut kehendakku. Seorang penguasa harus memerintah dengan kebajikan, kau kejam dan tidak adil. Tidak diterima oleh langit dan bumi. Orang sepertimu tidak akan pernah menjadi kaisar. Tangkap mereka. Sehebat apapun ilmu silatmu, kau tidak bisa kabur sendirian. Serang. Kalian berani memberontak? Sudah kubilang, kekejaman dan ketidakadilan tidak akan membuat orang tunduk. Cepat pergi. Pergi. Tangkap mereka. Kalau tidak bisa, kalian semua mati. Baik, tutup gerbang istana, pergi. Lu Guichou. Biar kau kabur, lalu apa? Aku akan membuat kalian mati dengan nama pengkhianat. Aku akan membuatmu hidup lebih menderita daripada mati. Akan kuperlihatkan. Akibat mengkhianatiku. Berikan pil itu. Jika mau, turunkan dekret wariskan tahta padaku. Baik. Bagus, jika cap kekaisaran dibubuhkan, akulah kaisarnya. Biarlah Lu Guyo berusaha sekuat apapun. Tidak akan bisa berbuat apa-apa.
Di mana cap kekaisaran? Berani-beraninya kau mempermainkanku? Tidak, terakhir kali kau dan penasihat kerajaan. Bukankah membawanya untuk ritual? Penasihat kerajaan. Shenjinan berani sekali. Berani menyembunyikan cap kekaisaran. Aku meremehkanmu. Pangeran kedua. Bajinda. Tanpa cap kekaisaran, Yang Mulia tidak bisa naik tahta. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak apa. Kita masih punya senjata. Bisa mengaktifkan cacing lebih awal jika dalam 3 hari aku tidak mendapatkan cap kekaisaran. Biarkan Shenjinan mati. Zinan, kamu tidak boleh terjadi apa-apa. Aruo, lihat bagaimana keadaan Zinan. Cacingku bergerak sangat aktif, sepertinya Luguichen sudah memicu racun cacing lebih awal. Sekarang, dia mungkin hanya punya waktu 3 hari lagi untuk hidup. Luguichen tidak langsung membunuh Zinan, tapi memberi waktu 3 hari. Dia mungkin ingin memaksaku menyerahkan segel kekaisaran dalam 3 hari. Zinan, bagaimana keadaanmu? Jangan berikan segel kekaisaran kepada orang seperti Luguichen. Nanti saat upacara, kamu ambil segel diam-diam. Sujud. Aruo, aku tidak bisa hanya dia melihat. Apakah kamu punya cara lain? Cacing ini adalah cacing induk anak. Cacing induk ada di tubuh Luguichen. Hanya ada satu cara untuk menetralisir racun, selain pemilik cacing induk. Hanya bisa memindahkan cacing ke orang yang bersaudara kandung dengan pemilik cacing induk. Bersaudara kandung. Berarti aku bisa menyelamatkan Zinan? Aruo, cepat pindahkan cacing ke tubuhku. Tapi cara ini hanya seperti minum racun untuk menghilangkan dahaga, karena cacing sekali masuk ke tubuhmu, jika tidak ada obat penekan, 1 bulan kemudian, kamu tetap akan mati. Tidak apa, pindahkan cacing ke tubuhku. Pangeran kedua tidak boleh, bagaimana bisa tubuh mulia terluka? Jika terjadi sesuatu padamu, kita semua akan dibunuh oleh pangeran pertama. Semua rencana kita selama bertahun-tahun akan SIA. Masalah lain bisa dibicarakan nanti. Sekarang menyelamatkan Zinan adalah yang terpenting. Sama sekali tidak boleh, pangeran kedua. Shenjinan pernah menjadi orang pangeran pertama. Tujuannya mendekatimu pasti tidak murni. Jangan sampai kamu tertipu olehnya, pangeran kedua. Jangan sampai karena seorang wanita, kau mengorbankan seluruh kekaisaran. Diam kau. Aku sudah bulat tekad, urusan lain bicara nanti. Dulu, dia memang di bawah pangeran pertama. Tapi sekarang tidak. Karena segel kekaisaran adalah dia yang memberikannya padaku. Paduka, Kediaman Guru Negara mengirimkan kotak ini. Sebenarnya, Guru Negara adalah orang pangeran pertama, seharusnya kami mencegatnya. Tapi utusan Guru Negara meminta agar ini harus disampaikan kepada Yang Mulia. Katanya jika tidak diterima, maka tidak akan ada kesempatan untuk bangkit lagi. Yang Mulia, apakah ini kara Guru Negara untuk menepu kita? Hingga berkata demikian, mungkin kotak ini ada rencana jahat lainnya. Tidak apa-apa. Jika itu perkataan Guru Negara, bisa dipercaya. Ini cap kekaisaran. Yang Mulia, Guru Negara mencuri cap kekaisaran Kaisar untuk Anda. Jangan ini untuk menjebak Anda, bermaksud memberontak.
Pangeran mahkota bergerak, kaisar dalam bahaya. Sepertinya guru negara mengetahui kakak sulung ingin merebut tahta. Gahai, segera beritahu orang-orang kita yang menyamar. Di antara pengawal kakak sulung, bersiap setiap saat. Siap. Tunggu. Sudahkah ditemukan gadis suci Miao Jiang? Belum ditemukan. Perluas pencarian, dan beritahu semua orang kita. Untuk tidak bergerak, tidak boleh bertindak tanpa perintah. Yang mulia, di saat perebutan tahta, kita harus menyerang lebih dulu. Guru negara sempat dikendalikan kakak sulung, tapi masih nekat mengirim cap kekaisaran. Sebelum menemukan gadis suci Miao Jiang dan menyembuhkan racunnya. Aku tidak akan membiarkannya mengambil risiko. Jika bukan karena peringatannya, aku tidak akan menyadari. Konspirasi Lu Guichen. Aku sudah lama tewas. Jadi, menukar nyawaku untuknya. Apa masalahnya? Aruo. Segera ambil peralatan yang dibutuhkan untuk menarik racun. Malam ini juga akan menarik racun. Sayap. Zinan. Kamu sadar, Zinan, tenanglah. Kamu pasti tidak akan kenapa-kenapa. Terima kasih. Terima kasih atas semua yang kamu lakukan untukku. Tapi aku bukan Sheng Xinan yang dulu. Bukan orang yang kamu cintai. Memelihara anjing saja tahu menjaga rumah. Pangeran kedua menyelamatkanmu dengan nyawa, hanya dapat ucapan terima kasih. Kamu bahkan lebih buruk dari anjing. Yang mulia, untuk apa berbuat seperti ini untuk orang? Cukup. Siapa lagi yang berani menghina Shen Xinan? Langsung menghadap untuk dihukum. Yang mulia, Bahkan perkataanku tidak didengarkan. Keluar. Lu Guyo, aku bukan dia. Tidak pantas kau berbuat seperti ini untukku. Zinan. Jangan terlalu memikirkan omongan mereka. Guyo. Aku haus, tolong ambilkan air untukku. Baik. Minum ini. Guyo. Aku cantik tidak? Kau adalah wanita tercantik di dunia ini. Zinan. Arwo. Segera. Lu Guyo. Aku sudah memutuskan, aku tidak mau kau mengorbankan diri untuk menarik racun. Tidak ingin memanfaatkan perasaanmu terhadap orang itu. Tidak boleh, aku harus melakukan sesuatu untukmu. Sebelum racun itu mulai bekerja. Di istana, hati orang sulit ditebak. Hanya dengan menggunakan tingkat ketertarikan dari kartu tarot ini, kita bisa tahu siapa yang benar-benar akan membantumu. Menteri Keuangan, tingkat ketertarikannya pada kaisar adalah Yang Mulia. Menteri Keuangan adalah mata-mata dari dinasti sebelumnya. Baik. Shen Xinan membantu kaisar menangkap mata-mata, diberikan gelar guru negara. Dia nugerahi gelar guru negara. Kartu tarot ini bukan berasal dari dinasti ini. Mengapa tubuh asli? Setiap kali aku pusing, ingatan tubuh asli muncul. Jadi aku bukan baru datang sebulan yang lalu. Aku lahir di sini, aku benar-benar guru negara, bangkit dari kematian. Jadi, orang yang kau sukai selalu aku. Jadi kita berdua saling mencintai. Sayangnya, aku tidak punya banyak waktu. Tidak bisa bersamamu selamanya. Kau mencintaiku, mau mati untukku. Tapi aku juga mencintaimu.
Kenapa kau keluar? Bagaimana dengan pangeran? Dia baik-baik saja. Aku tahu kalian sudah menangkap beberapa mata-mata yang dikirim Lu Guichen. Tapi pengikut Guyo sangat banyak. Sekarang tidak bisa diperiksa satu persatu. Kita bisa menggunakan ramalan. Untuk mereka. Ram Allen. Sekarang, ucapkan nama mereka dalam hati. Lalu ambil 3 kartu. Kang Yicheng Yo Minghai Wen Yu Nuo. Nona Zizhi benar-benar mengerti ramalan kuno. Maaf sebelumnya, bisakah kau meramalkan ketiga orang ini? Tingkat ketertarikan mereka bertiga masing-masing adalah Kang Yicheng 70, Yo Minghai 60, Wen Yu Nuo 40. Yo Minghai dan Wen Yu Nuo sudah menjadi orang pangeran pertama. Para pejabat penting istana sudah berkumpul di sini. Su Jing adalah 85. Kami pikir orang ini sudah dibeli oleh pangeran pertama. Hampe salah menuduh Tuan Su. %100% orang ini bisa digunakan. 50% ini menurutku bisa dicoba. Bahkan 0%. Kalian bisa pertimbangkan untuk membunuhnya. Fana, Ini adalah Jenderal Huo Sheng. Sebelumnya selalu bertempur di luar, netral. 85 jika Jenderal Huo Sheng berhasil ditarik, bukankah peluang menang kita akan lebih besar? Tapi sebelumnya aku dikendalikan oleh Lu Guichen. Pernah memberikan obat pada istri Jenderal Huo. Mungkin Jenderal Huo sudah terpaksa bergabung di bawah komando Lu Guichen. Tingkat kesukaan Huo Sheng terhadap Lu Guiyo adalah bagaimana? Apakah Jenderal Huo mungkin membantu kita? tingkat kesukaannya ternyata 50%. Apakah Jenderal Huo tidak memilih membantu pangeran pertama? Juga 50%. Sekarang Huo Sheng, tingkat kesukaan terhadap mereka berdua sama. Artinya, pangeran pertama belum berhasil membeli Huo Sheng. Jika dia yang lebih dulu bertindak, situasi akan merugikan kita. Maka kita juga harus segera menarik Jenderal Huo. Aku akan menyiapkan hadiah. Tuan. Jenderal Huo 3 generasi setia. Tidak pernah bergaul dengan pejabat istana. Memberi hadiah mungkin akan membuatnya tidak suka. Lalu apa solusimu? Yang bilang harus menarik dia adalahmu. Yang bilang jangan memberi hadiah juga kamu. Yang kita bawa harus ketulusan. Ceritakan tentang Lu Guichen memberi obat pada Kaisar. Jelaskan dengan jelas, mungkin Jenderal Huo akan membantu kita. Kamu yakin bisa? Selain pil, aku juga tahu hal lain tentang Tuan Huo. Lalu kondisi tubuhmu. Tidak apa-apa, Tuan. Berikan saja resep rahasia pil itu padaku. Dan juga, kalian, jangan beritahu Lu Guiyo tentang keberadaanku. Zinan, di mana dia? Hamba bersalah. Sudah melepaskan Shinjinan pergi. Apa? Kurang ajar. Kalian berani membiarkannya pergi menuju kematian? Gila. Hamba tidak berani. Aku tidak butuh bawahan yang tidak patuh seperti kalian. Zinan pergi kemana? Dia tidak mengatakan kemana saat pergi. Kamu? Paduka, Nona Shen meninggalkan ini sebelum pergi. Huo Sheng. Benar-benar pejabat penting di istana. Zinan pasti pergi ke kediaman jenderal. Aku tidak akan sempat menyusul sekarang. Kau adalah Ali Nujem Yang Bangkit dari Commission ITU? Ada keperluan apa? Aku datang untuk membujuk Jenderal Huo membantu pangeran kedua. Bukankah kau orangnya pangeran pertama? Jenderal tidak tahu, pangeran pertama berusaha menggunakan pil dewa.
untuk mengendalikan kaisar dan merebut kekuasaan. Niatnya tidak baik. Tidak layak menjadi kaisar. Aku tidak ikut campur dalam perebutan tahta. Silakan pulang, ahli Nujum. Aku tidak pergi. Jenderal, tahukah kau, jika pangeran pertama naik tahta, pil itu. Pil Diwa. Aku paling benci orang yang bermuka dua. Perkataan pengkhianat sepertimu tidak bisa dipercaya. Tidak setengah kata pun. Pergi atau aku bunuh kau. Jenderal, aku bisa menyembuhkan racun aneh di tubuh istrimu. Jangan berpura-pura baik. Bukankah kau yang meracuni istriku? Tidak perlu kau, ahli Nujum, bersikap manis lagi. Racun istriku. Master Jing Yuan sudah memberikan obat ajaib. Jing Yuan? Ah, iya. Jing Yuan. Tapi tidak mungkin, Jing Yuan adalah bawahan terpenting. Pangeran pertama. Mereka selalu bersama. Sepertinya sulit menangkapnya. Jika tidak bisa ditangkap, buat dia datang sendiri. Biasanya, Jing Yuan membantu pangeran pertama membuat pil, dan selalu bersamanya. Bagaimana kita bisa membuatnya? Datang sendiri. Dengan segel kekaisaran. Tukar Jing Yuan dan ayahanda. Tidak boleh, Yang Mulia. Segel adalah satu-satunya tumpuan kita sekarang. Jika segel diberikan kepada pangeran pertama, bukankah dia akan dengan sah naik tahta? Saat itu, kita akan dianggap pemberontak. Segel hanyalah benda mati. Tapi keselamatan ayahanda dan Zinan tidak bisa korbankan. Tapi, Tidak ada tapi. Hanya tersisa 3 hari. Aku tidak boleh membiarkan Zinan mati untukku. Tidak boleh makan, tidak boleh makan. mengapa? Biksu kepala bilang, pil ini harus diminum 3 kali sehari. Bagaimanakah racun? Nyonya, Bolehkah aku melihat obat ini? Benar, ini adalah pil dewa yang diberikan pangeran pertama kepada kaisar. Obat ini sangat berbahaya. Sekali kecanduan, tidak bisa lepas seumur hidup. mana mungkin biksu kepala memberiku benda jahat seperti ini? Lagi pula, istriku sudah meminumnya lebih dari sebulan. Gejala keracunannya sudah membaik secara signifikan. Sial. Ini mungkin sudah kecanduan. Jenderal, jika kau tidak percaya padaku, coba tunda waktu minum obat nyonya sebentar. Kau akan tahu apakah yang kukatakan benar. Suamiku, aku sangat menderita. Berikan pilnya, berikan pilnya. Jangan berikan. Ini reaksi kecanduan pil. Semakin banyak dimakan, semakin dalam terjerumus. Pada akhirnya, bahkan rela mengorbankan nyawa dan harga diri untuk mendapatkan pil. Ini resep pilnya. Tumbuhan tuo-tuo adalah biang keladinya. Sungguh keji sekali. Tapi jika istriku tidak meminumnya, bagaimana racunnya bisa netral? Darahku adalah penawarnya. Untuk kecanduan nyonya, hanya bisa perlahan-lahan berhenti minum pil. Asalkan kau bisa menyelamatkan istriku, aku bersedia mendukung pangeran kedua. Tapi, jika kau bermain-main lagi, aku bunuh kau. Nyonya, Rasanya tidak ada sakit seperti saat keracunan. Bahkan, keinginan untuk meminum pil pun hilang. Jangan-jangan darahku bisa menghilangkan kecanduan tumbuhan tuo-tuo? Jenderal, racun istri sudah dinetralisir. Jangan lupakan janji Anda. tentu saja, aku akan menemui pangeran kedua. Shenjinan, kau pernah merakuni. Sekarang malah menyembuhkan istriku, orang yang tak terduga. Harus disingkirkan. Tidak boleh. Aku harus segera menemui kaisar, biar kaisar yang menyelesaikan. Kecanduan pil ajaib
Begitu Lu Guyo. Baru ada lebih banyak peluang menang. Kehilangan banyak darah, cacing parasit semakin aktif. Bukankah aku di kediaman jenderal? Kok jadi anak kecil? Kaisar, ada bayi di sini. Lucu sekali, aku yang ambil kalau tidak ada yang mau. Komandan Feng, kalau besar nanti tulangnya bagus. Jadikan pengawas rahasia, kalau orang biasa. Siapkan mas kawin, biar hidupnya tenang, baik. Kaisar. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Cari siapa? Cari yang berwenang. Hari ini beberapa orang datang, tengah malam minta nyawa. Kau masih hidup? Ada apa denganmu? Tak ada waktu menjelaskan, cepat bawa aku ke Kaisar. Aku bisa menyembuhkan keduanya. Kau ngomong apa sih? Pil Kaisar, dibuat oleh pangeran pertama. Mana mungkin kau punya penawarnya? Lagi pula, anak buahku, semuanya diracuni oleh pangeran pertama. Kemampuan berkurang setengah, sulit membawamu masuk istana. Bantu aku masuk dulu, aku ada cara. Latihan energi. Razanyanati yang terikat di tubuhku sudah pulih. Aku juga sembuh. Nona Shen, ternyata kau adalah penawarnya, racun kami hilang. Jadi aku ingin masuk istana menyelamatkan Kaisar. Baik. Besok masuk istana. Nona Shen. Cepat, cari obat penambah darah untuk Nona Shen. Siap. Istirahat dulu di dalam. Ayo. Nona Shen, sekarang kau bergabung dengan pangeran kedua. Lalu membantu kami menyembuhkan racun. Racun cacingmu sendiri ada cara? Ini yang terakhir bisa kulakukan. Tidak ada sedikit pun kebencian? Kami ini pengawas rahasia. Akhirnya dimanfaatkan oleh pangeran pertama, meskipun Kaisar tidak tahu. Aku adalah satu-satunya gadis di sana. Tapi dia menyelamatkan nyawaku. Dia adalah penyelamatku. Baik, kamu istirahatlah dulu. Guyo, aku berhasil. Pangeran kedua. Dia sudah tidur. Ya. Mengapa pangeran kedua tidak memberitahu Nona Shen sendiri? Si bodoh kecil ini tidak bisa akting, lebih baik tidak memberitahunya. Besok bawa orangmu, ikut bertindak bersamanya. Baik. Si bodoh kecil, mana mungkin aku tega melepaskanmu. Pangeran kedua, Jenderal Huo meminta audiensi. Jenderal datang menemuiku, cepat persilakan. Ya. Hormat kepada Pangeran kedua. Jenderal, tidak usah sungkan. Bahkan jika Anda tidak menemuiku, aku akan mencari Anda. Aku tahu maksud pangeran kedua, ingin menarikku untuk bersama melawan pangeran pertama. Pangeran kedua tidak perlu banyak bicara, aku setuju. Jenderal menyerah sekarang. Apakah karena sudah bertemu dengan penasihat kerajaan? Benar, tapi aku punya satu syarat. Jenderal boleh menyampaikan, hamba pasti akan berusaha memenuhi. Jika ingin dukunganku, jangan biarkan Shen Xinan. Orang yang pelin-pelan ini terlibat dalam urusan pemerintahan. Jenderal, hal ini tidak bisa. Dalam pertempuran, yang paling ditakuti adalah keraguan. Yang menggoyahkan semangat pasukan adalah Shen Xinan ini. Beberapa tahun lalu di bawah pangeran pertama, tapi kemudian beralih ke pangeran kedua. Anda tidak takut dia berkhianat di medan perang dan merusak rencana besar? Jenderal,
Zinan tidak seperti yang Anda pikirkan. Justru karena beberapa tahun lalu dia bekerja untuk pangeran pertama. Dia lebih tahu perbuatan kotor Lu Guichen. Bahkan sekarang, dia terkena racun, hanya punya 3 hari lagi. Tapi dia masih berharap menyelamatkan mereka yang menjadi korban kakakku. Shen Zinan. Hanya punya 3 hari lagi. Sekarang, tinggal 2 hari lagi. Shen Zinan ini juga termasuk orang yang berjiwa besar. Aku bersedia membantu pangeran kedua. Ini adalah daftar pejabat setia yang dihitung oleh penasihat kerajaan. Kita hanya perlu mengumpulkan mereka, besok bisa masuk istana untuk menyelamatkan kaisar. Ya, Fengling Zinan besok pasti akan menyelamatkan ayahanda dengan menetralkan racun. Kau harus membantunya, sekarang waktunya mempersiapkan segalanya. ya. Asalkan Zinan bisa menyelamatkan ayahanda, maka stempel kekaisaran dan ayahanda akan berada di pihakku. Lu Guichen tak akan punya senjata lagi. Saat itu tiba, darah Lu Guichen bisa digunakan untuk menetralkan racun Zinan. Komandan Feng, Kau sudah bangun. ayo kita segera masuk istana menemui kaisar. Ayo pergi. Lihatlah, terkurung di kamar tidur, dijaga setiap hari. Sulit bagi kita untuk masuk dengan cara normal. Tapi putra mahkota, mereka semua mengenaliku. Bagaimana aku bisa masuk? Ada ide. Ikut aku. Apa? Nona Shen, selama bertahun-tahun aku melayani kaisar. Aku paling tahu situasi istana, ini satu-satunya cara yang bisa kupikirkan saat ini. Hanya agak merendahkanmu, sekarang yang bisa masuk keluar istana setiap hari. Hanya pelayan yang mengantar makanan dan membuang tinja di pagi hari. Makanan sudah diantar, jadi... Tidak bisa. Tidak bisa. Cari cara lain. Ini satu-satunya cara yang bisa kupikirkan. Aku tidak peduli. Aku tidak mau pergi. Aku tidak ingin. Di hari-hari terakhir hidupku terkontaminasi bau busuk ini. Aku ingin mengakhiri hidupku di tempat yang indah dan sejuk. Berhenti, kau dari istana mana? Siapa namamu? Wajahmu agak asing. Kak Li, aku Hua-Hua. Tidak ingat aku lagi? Kau kenapa terlihat menyenangkan? Kak Li, bukannya kau suka bibir seksi? Aku sengaja operasi kecil di luar negeri demi kamu. Aku tahu itu kau, cepatlah masuk. Wajahmu seperti terong kerdio. Kapan seleramu jadi aneh begini? Seleramu aneh, istrimu demi kamu, istrimu. Istrimu, istrimu, istrimu. Berhenti. Apa maksudmu? Yang mulia sedang beristirahat, tidak boleh masuk. Aku ada urusan penting dengan yang mulia, minggir. Henteng. Hari ini meski urusan sebesar langit, tanpa izin putra mahkota. Tidak boleh masuk. Loku. Aku ingin bertemu yang mulia. Putra mahkota belum naik tahta, sudah ingin mengambil alih kekuasaan? Dalam situasi saat ini, pangeran mahkota akan naik tahta. Bukankah itu tinggal menunggu waktu? Nanti, kalian para pengawal rahasia akan segera berakhir. Aduh, Kaisar masih sehat. Berani membicarakan Kaisar berikutnya? Kau tidak ingin hidup lagi? Kau mau masuk boleh, tapi untuk bertemu Kaisar. Tidak bol membawa senjata. Harus diperiksa dulu baru bol masak. Baik. Hanya 1/4 jam. Nona Shen, Masuklah. 2 anak itu cukup merepotkan. Bukannya tidak boleh bawa pedang. Tadi sudah kubilang, ada kenalan di istana. Ayo pergi. Pergi. Pilku, pil-pil. Aku mau pil. Aku makan pil, tidak akan mati lagi, ini Kaisar.
kecanduan kaisar ternyata sudah sedemikian parah. Kalau terlambat sedikit, nyawa pun sulit diselamatkan. Apa? Lu Guichen ini, demi kepentingan pribadi, bahkan ayah kandung sendiri, tidak dilepaskan. Beijing Gan. Beri aku pil. Beri aku pil. Kaisar. Aku Feng Ling. Beri aku pil. Aku mau pio. Kaisar, bangun. Kau masih ingat siapa aku? Aku kenal kau. Kau datang untuk memberiku pil, kan? Beri aku pil. Beri aku pil. Kaisar, Beri aku pil-pil. Feng Ling, cepat kendalikan Kaisar. Aku akan memberinya obat. Kaisar, maaf. Beri aku pil. Kaisar, aku Feng Ling. Kaisar. Maaf, Kaisar. Tangan yang baru pegang ember tidak sempat cuci. Kaisar. Kaisar. Aku ternyata tidak ingin makan pil lagi. Kaisar, ini Lu Guichen. Ingin mengendalikanmu dengan pil, membuatmu kecanduan. Untuk melindungi niatnya merebut tahta. Anak durhaka. Berani membunuhku. Kaisar, Yang mulia, yang mulia. Anda harus menjaga kesehatan Anda. Guru Negara, mengapa Anda mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan saya? Kaisar, ini adalah bayi yang Anda selamatkan dulu. Yang mulia, Anda adalah penyelamat hidup saya. Yang mulia, Anda menyelamatkan hidup saya, tapi Lu Guichen memaksa saya melakukan kesalahan. Saya tidak punya pilihan. Tapi Anda adalah penyelamat hidup saya. Apa rencana Guizhou? Saya akan membawa Anda keluar dulu. Bagaimana caranya keluar? Mohon maaf, Kaisar, mungkin Anda harus bersabar sebentar. Anda harus bertukar pakaian dengan Komandan Feng. Biarkan dia berpura-pura menjadi Anda untuk menarik perhatian penjaga. Kemudian saya akan bawa Anda keluar. Tidak apa. Saya tahu kalian berdua engine yang terbaik untuk saya. Lihat, pakaian Komandan Feng ini kakak pa. Kaisar, hamba tidak berani. Komandan Feng, Kaisar tidak akan. Bersikap seperti ini, saya. Lalu bagaimana seharusnya sikap Kaisar? Bagaimana seharusnya sikap Kaisar? Penyelamat saya baik hati dan dekat dengan rakyat. Saya pasti akan melindungi Anda. Kaisar, yang mulia, guru negara, saat saya kecanduan. Saya seperti ini? Berlebihan. Lebih baik saya bawa Anda keluar dulu. Baik pelajaib. Beri saya pel ajaib. Sekumpulan orang tidak berguna, bahkan seorang tua saja tidak bisa ditangkap. Serang bersama, tangkap dia. Saya dan Lu Guizhou akan secara bertemper. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Yang mulia. Pil ajaib. Yang mulia, kesehatan Anda yang utama. Yang mulia, ayahanda. Pil ajaib yang Anda inginkan ada pada saya. Pil keabadian, asalkan Anda datang dengan patuh. Saya akan memberikan pil ini kepada Anda. Beri saya pil ajaib. Angkat. Feng Ling. Bawa dia pergi. Cepat lari. Jangan bergerak. Kepung mereka. Pengkhianat, Madala. Guio. Saya sudah menyembuhkan Kaisar, setidaknya sebelum saya mati. Saya menyelesaikan satu hal terakhir. Lu Guizhou, tidak menyangka kamu berani datang. Saya tahu, kamu datang untuk memberikan stempel kekaisaran, bukan? Saya datang untuk menghentikan pemberontakanmu. Lelakan. Dengan kemampuanmu, lihat dulu siapa yang punya lebih banyak kartu truf. Lu Guizhou,
Cinta sejatimu dalam hidup ini ada di tanganku. Jangan sentuh dia. Kalau mau dia hidup, tukar dengan segel kekaisaran. Luguyo. Aku tidak akan bertahan lebih dari 2 hari. Lakukan apa yang harus kau lakukan, jangan pedulikan aku. Jangan sampai Lu Guichen berhasil. Sayangnya, Bukan kau yang menentukan. Pria yang mencintaimu lebih dari nyawanya sendiri, baru yang berhak. Luguyo, lebih baik kau. Jangan keras kepala. Kau hanya punya segel kekaisaran. Sementara aku punya kaisar dan Huosheng. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Kau pikir hanya kau yang punya kartu truf? Hanya sebuah segel. Kau pikir aku tidak bisa naik tahta? Aku akan menyingkirkanmu, lalu membunuh kaisar. Dunia ini akan menjadi milikku. Cepat bawa segel itu padaku. Jika ingin istrimu hidup, bunuh dia. Jangan. Apa maksudmu? Kakak. Berapa kartu truf lagi yang kau punya? Baik. Ayah. Asal ayah mengeluarkan kita. Herentak Senua, orang antak membunuh Luguejo. Aku akan memberikan semua pil keabadian ini padamu. Tidak baik, Kaisar sepertinya kecanduan. Apakah darahku tidak berpengaruh? Bagaimana? Ayah. Mana dia? Seharusnya kau yang ditangkap. Apa maksudmu? Padahal kau sudah memakan pilku. Kenapa tidak mendengarkanku? Kenapa? Kau menggunakan darahmu untuk menyembuhkan racun tua-tua cao mereka. Aku membesarkanmu menjadi tubuh yang kebal racun, tapi malah menjadi pisau yang menusukku dari belakang. Lu Guichen, sekarang. Peluangmu menang paling 30%, menyerahlah. Jing Yuan. Kau pikir aku mengendalikan mereka hanya dengan racun? Zinan. Jing Yuan. Lu Guichen sudah kalah. Jika kamu bergabung denganku dan membantu Zinan menyembuhkan racun, aku pasti bisa menyelamatkanmu. Membantu pangeran pertama, nanti aku akan menjadi penasihat kerajaan. Kalau bergabung denganmu, aku hanya bisa bertahan hidup, hitungan ini sangat mudah. Apalagi, pangeran kedua terlalu sentimental. Demi Sirang Shenjinan. Sampai nyawa pun tidak dihargai, bahkan seluruh kerajaan diberikan kepada orang lain. Ini semua salahku. Semua prajurit, dengarkan perintah. Kepang Luguechen dan penjakatnya. Luguejo, jangan lupa. Shenxinan ada di tanganku. Jika aku menyuruh Jing Yuan mengaktifkan racun, tebak. Aku yang mati dulu atau dia? Luguyo. Jangan pedulikan aku lagi. Aku tidak apa-apa. Kamu tidak perlu pedulikan aku. Zinan. Jangan sampai kerajaan jatuh ke tangan orang seperti Lu Guichen. Sayangnya, kamu tidak berhak memutuskan. Pria yang mencintaimu lebih dari nyawanya, dialah yang berhak. Paduka, jangan sampai. Banyak wanita di dunia ini. Lepaskan Shenxinan. Setelah kita berhasil, wanita apa yang tidak bisa didapat? Paduka jangan gegabah.
Jangan selamatkan aku. Tapi di dunia ini, hanya ada satu Shen Zinan. Aku tidak bisa melepaskannya. Meski harus mengorbankan segalanya. Aku akan menukar nyawanya. Lu Guyo. Katanya takdir sudah ditentukan. Tidak bisa diubah. Peramal tidak bisa meramal dirinya sendiri. Kalau tidak akan mendapat hukuman langit. Tapi sebelum berangkat hari ini, aku sudah meramal sekali. Aku tidak peduli apa yang kamu ramalkan. Asalkan kita berusaha bersama. Pasti bisa mengubah akhir ini. Tidak mungkin. Takdir memang seperti ini. Lu Guyo. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Jangan. Tanganku, kenapa tidak bisa dikendalikan? Bagaimana mungkin aku membuang kartu asku dengan mudah? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Tentu saja aku memanfaatkanmu untuk menjadi penguasa dunia ini. Lu Guizhou, jika kamu tidak menyerahkan segel kekaisaran, aku akan membuatmu menyaksikan Shen Zinan memotong dagingnya sendiri satu persatu. Jangan sakiti dia. Segel kekaisaran kuberikan padamu. Guyo, kamu sudah memikirkannya baik-baik? Jika kamu memberikannya padanya, dunia akan jatuh ke tangan penguasa yang lalim. Aku tahu. Tapi aku tidak menyesal. Lebih baik dari awal seperti ini. Aku punya satu syarat lagi. Kamu tidak hanya harus melepaskannya, tapi juga menyembuhkan racunnya. Benar-benar pria yang setia. Baiklah. Aku setuju. Jing Yuan sudah sembuh. Zinan. Paduka, demi sirang wanita, kamu rela melepaskan dunia ini? Kamu gila. Awalnya kukira Guyo masih ada harapan. Sekarang benar-benar hancur. Benar-benar, lebih memelai wanita daripada kekuasaan. Lu Guyo. Aku tidak layak. Zinan. Kamu tidak perlu merasa terbebani tanpamu. Tahta ini tidak kuinginkan. Tidak boleh. Kamu mau tukar atau tidak? Tukar. Jangan. Kesini, kesana. Kamu tidak apa-apa? Benar-benar nyata. Dua orang bodoh. Mana dia? Zinan. Aku tidak maksud seperti ini. Tahu. Maaf. Tidak apa-apa, bukan salahmu. Lu Guichen, bukankah kau sudah menyembuhkan racun Gu Shenxinan? Bajingan tak tahu malu, ingkar janji. Siapa yang bodoh seperti dia? Gu Tadi. Tentu saja palsu. Serahkan dekret kerajaan. Yang mulia. Sekarang panggil aku kaisar. Dekret kerajaan di sini, tangkap mereka. Ayahanda masih hidup. Jelas-jelas kau yang memberontak. Bandel sekali.
Hari ini aku akan membunuh durhakamu ini. Ambil darahmu untuk menyembuhkan Zinan. Turun. Ambil darah. Kau Lu Guizhen, ternyata tidak bisa memancingku keluar. Kenapa? Apa darahnya kurang? Kalau begitu ambil lagi. Kau Hila. Bagaimana dengan Gu? Tidak bisa disembuhkan. Gu di dalam tubuhnya sama sekali tidak bereaksi. Kalau begitu pakai darahku. Sudahlah. Karena kau sudah tidak punya masalah lagi, aku pun bisa mati tanpa penyesalan. Kalau begitu bunuh dia, kuras darahnya dan coba lagi. Jangan. Jing Yuan. Cepat sembuhkan Gu Shenxinan. Atau mereka akan menguras darahku. Cepat. Yang mulia, Lu Guizhen sama sekali tidak. Menunjukkan tanda-tanda terkena Gu, induk Gu tidak ada padanya. Apa? Jadi 2 kali ini. SIA saja. Hebat. Pertunjukan yang bagus. Ayahanda. Anakmu salah. Kumohon, jangan biarkan Lu Guiyou membunuhku. Dasar sampah. Jing Yuan, serang. Jing Yuan adalah orangmu. Kau tahu pil keabadian itu bermasalah, kenapa masih meminumnya? Kecanduan tua-tua Grace ini tidak mungkin dipalsukan. Karena aku ingin hidup abadi. Tapi kalian menghancurkan rencanaku, sangat keterlaluan. Jadi, pil ajaib itu kamu makan dengan sukarela. Paduka. Ini pil hari ini. Kalau pil ajaib bukan dari kakak, kenapa kamu masih mau membunuhnya? Karena dunia ini hanya bisa milikku. Aku tak mungkin membiarkan keluarga Lu berbagi denganku. Jadi, kamu menyuruh Lu Guiyou ke kuil baki. Dan saling bunuh dengan pangeran pertama. Juga bagian dari rencanamu? Mereka semua adalah anak kandungmu. Setelah makan pil ini, aku bisa hidup abadi. Tentu aku tak butuh keturunan lagi. Jadi kamu menyelamatkanku. Lalu memperkenalkanku pada Lu Guizhen. Menjadi penasihat kerajaan, kemudian mengirimku ke sisi Lu Guiyou. Semua itu bagian dari rencanamu. Mimeng kamu agak pinter, bukan kuma kamu. Semua orang di dunia ini adalah bidakku, semua kugunakan. 3 generasi leluhurmu setia pada negara, sekarang kuperintahkan. Tangkap Lu Guizhou dan Zhen Zinan. Ayah, jalan hidup abadi tak bisa ditempuh, sadarlah. Aku selalu menganggapmu penyelamatku, dasar. Hanya aku yang bisa duduk di singgasana selamanya. Tanda komando ada di sini, masih belum bertindak? Aku tak bisa, kamu mau memberontak? Jangan lupa sumpah leluhurmu. Ayahku menyuruh keluarga Huo setia pada raja seumur hidup. Lalu kenapa kamu belum bertindak? Lu Guiyou, Kaisar menyimpan banyak rahasia. Jenderal Huo Zeng sangat mungkin mendengarkan kata Kaisar menjadi orangnya. Cepat pergi, jangan pedulikan aku, baru bisa selamat. Aku tak akan meninggalkanmu, Jenderal Huo. Maukah kamu bertarung? Meski setia, tapi hamba rasa hanya raja bijaksana. Yang layak diikuti keluarga Hua. Kamu mau melindunginya? Aku melihat sendiri. Bagaimana pila Jabe mengelangkan kemanusiaan, menjendalakan Nyonya dan Paduka. Jika dipuja. Dunia akan kekal. Kamu juga pengkhianat, serbo, tangkap mereka semua. Jenderal Huo berniat membantu kita. Mungkin kita masih punya peluang. Sekumpulan sampah, Jing Yuan.
Zinan. Mereka sudah dikendalikan. Induk kutu ada di tubuh kaisar. Aku tak berniat membuka rencanaku terlalu cepat. Tapi kalian terlalu tak tahu diri. Huo Zheng, bunuh mereka. Bagaimana kalian pergi dulu? Aku tak akan jadi pengecut. Aku punya cara. Untuk rumput tua-tua, sekarang nyalakan. Kaisar baru saja memakan pil keabadian. Sekarang untuk rumput tua-tua, pasti sudah ketagihan. Cepat! Pil keabadianku, pil keabadian, yang mulia. Kaisar, cepat sadar. Sekaranglah waktunya. Zinan, kamu tidak apa-apa? Tangkap ayahanda. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh Kaisar? Komandan Feng, kamu bukan lawan kami. Melindungi Kaisar adalah tugasku. Komandan Feng, dulu kamu dan Kaisar yang menyelamatkanku. Jadi aku selalu menganggapmu sebagai keluarga. Sekarang Kaisar sudah gila, jangan lagi melindunginya. Nona Shen, dulu Kaisar menyelamatkanku. Dia adalah penyelamatku. Aku pernah bersumpah untuk setia mengikutinya dan melindunginya sampai mati. Aku tahu. Aku juga begitu dulu. Tapi sekarang kamu sudah terluka. Jangan banyak bicara lagi. Ayo bertarung. Nyawa Kaisar ini kubalikan padamu. Komandan Feng. Setiap orang punya takdirnya sendiri. Zinan, Cepat keluarkan cacingnya. bawa ayahanda ke sini. Sudah. Bagaimana? Bagus sekali. Aku akhirnya tidak perlu mati. Bagus sekali. Tapi bagaimana dengan Kaisar? Kurung ayahanda di istana, jangan beri pil keabadian lagi. Seumur hidup tidak boleh meninggalkan istana setengah langkah. Baik. Negara tidak bisa tanpa pemimpin. Mohon pangeran kedua menjadi putra mahkota dan memimpin negara. Hormat pada yang mulia putra mahkota. Permaisuri tidak perlu berlutut. Kita saling memahami. Resmi menjadi suami istri, aku tidak pernah bermimpi. Kita akan memiliki hari ini. Bagaimana kalau aku meramalkan nasibmu? Tingkat kesukaan Shen Xinan terhadap Lu Guyo adalah Berapa? tentu saja 100. Cinta sejati sampai mati. Benarkah? Tentu saja. Kalau tidak benar, aku. Rambutku terjepit. Maaf. Tidak apa-apa. Nah, aku pernah bilang padamu, aku berasal dari masa depan. Aku bukan ahli nujum, dan kamu percaya. Kamu bilang ahli nujum pernah memberitahumu. Ya, Jadi sebelumnya kamu sudah tahu aku berasal dari masa depan? Atau pernah memisahkan sepasang kekasih? keluargamu punya toko antik, semua orang dipanggil sayang.